Silakan doanya. Ketika mau berdoa diam. Tertib. Siap baca doa dalam hati. Mulai. Selesai beri salam. Hari ini tanggal 23 Oktober. Siapa yang tidak hadir? Siti Fatimah. Keterangannya apa? Sakir. Kemudian siapa lagi? Muhammad Wildan. Keterangannya izin. Kemudian siapa lagi? Ilham. Keterangannya apa? Kemudian siapa lagi? Fadlan. Sudah ada lagi? Hanya 3 orang yang tidak masuk ya? Siapa? Lutfi Ardiansyah. Keterangannya Abur. Terus siapa lagi? Sudah. Berarti yang alfa 1 orang, yang kabur di pelajaran setelah istirahat 1 orang, izin 1 orang, sakit 1 orang. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang tadi kabur dan alfa juga didoakan mudah-mudahan nanti bisa belajarnya itu bisa semangat kembali. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, nah karena di jam siang ini adalah jam rawan. Kenapa dibilang jam rawan? Karena setelah istirahat pasti udah jajan, kemudian siang hari biasanya ngantuk. Nah sebelum kita memulai pelajaran, maka ibu punya permainan supaya semuanya konsentrasi, melatih konsentrasi. Coba sekarang semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri. Menghadap ke sini semua. Ya. Lihatnya ke sini semua. Nah, ini melatih konsentrasi. Ketika ibu bilang tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke bawah. Ya, berarti yang kalian ikuti adalah perkataan ibu. Ya. 1, 2, 3 tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke bawah. Ya, berarti masih konsentrasi ya. Nah, yang kedua nih, permainan yang kedua. Ketika ibu bilang tepuk 1 kali, jadi tidak ada tepuknya. Tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Ya, hafal ya? Ya, 1, 2, 3 tepuk 2 kali, tepuk 1 kali. Berarti ada yang belum konsentrasi. 1 kali lagi, tepuk 3 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali. Berarti ada dari sekian banyak siswa ini ada 2 orang yang belum konsentrasi penuh. 1 kali lagi terakhir. 1, 2, 3 tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali. Berarti minimal semuanya sudah konsentrasi ya.
kebahasaannya apa saja yang ada di dalam cerita pendek. Ya, kemarin sudah dijelaskan minggu kemarin mengenai apa strukturnya. Ya, ada yang masih ingat struktur dari cerita pendek itu apa saja? Angkat tangannya. Ya, silakan. Ya, unsurnya apa? Ibu, saya ada dua. Ya. Intrinsik sama intrinsik. Iya, unsurnya itu ada dua, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik apa saja? Silakan angkat tangannya. Ya. Unsur intrinsik ada apa saja di dalam unsur intrinsik ya? Silakan. Tema, alur, tokoh, penokohan, latar, amanat, dan gaya bahasa. Yang pertama tema. Ya, yang kedua Alur. Yang ketiga Tokoh. Yang keempat Penokohan. Yang kelima Latar. Yang keenam Sudut pandang. sudut pandang. Amanat. Saya bahasa. Gaya bahasa. Latar itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Menjadi tiga. Coba kelompok yang ini menjadi tiga. Latar apa saja? Untuk pelajaran minggu lalu kita mengulas dulu. Ada latar apa saja? Kelompok 2 ya ini. Kelompok 1 sudah menjawab tadi, kelompok 5 sudah. Ini coba di kelompok 5. Latar ada apa aja? Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Kalau latar tempat contohnya Di rumah. Di sebuah desa. di sebuah desa, di rumah, terus di sekolah. Kalau latar waktu Sore hari. Sore hari. siang hari. Kalau latar suasana contohnya menyenangkan, mencekam, ya pusing, menangis, terseduh, ya. Nah itu contohnya ya. Kita hanya membahas mengulas pembelajaran yang minggu kemarin. Ternyata alhamdulillah masih ingat ya. Jadi masih berarti yang dijelaskan kemarin ada yang nempel ya. Nah alhamdulillah untuk yang masih ingat. Nah sekarang kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kalian harus bisa menganalisis unsur ya, menelaah struktur dan aspek kebahasaan yang ada di dalam teks cerita pendek ini. Nah sekarang ibu bagikan contoh dari cerpen yang berjudul Pohon Keramat karya Yus R. Ismail ya. Nah kalian baca dulu cerpennya, kalian cermati, telaah dengan seksama. Kemudian setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Nah pertanyaan ini dijawab kemudian dicatat di lembar kerjanya ya. Jadi lembar kerjanya juga ibu sudah siapkan ini. Nah ini kalau lembar kerjanya, ini cerpennya. Kalian baca kemudian dijawab pertanyaannya di dalam lembar kerjanya. Paham? Nanti setelah kalian mengisi ini, silahkan perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Berarti yang terpilih dialah yang beruntung. Ya. Nah, ketika kelompok yang lain maju ke depan kelas, kelompok yang di belakang yang belum maju maka harus mengomentari hasil kerjanya. Hasil kerja dari kelompok yang presentasi. Misalnya kelompok 1 yang ke depan, berarti kelompok 2, 3, 4, 5 itu mengomentari hasil kerjanya. Boleh memberi tanggapan, boleh memberi saran, ya. Paham? Sekarang kalian kerjakan dulu. Dikasih.
Berapa pesertanya siapa aja? Ini contohnya. Dibagi-bagi aja ya. Misalnya yang temanya siapa? Ya, silakan semuanya sudah dapatkan. Silakan dikerjakan. Nanti boleh dibagi tugas saja ya. Misalnya ini ada berapa orang? Nah, misalnya yang kebagian mencari tema dan tokoh siapa? Penokohan dan alurnya siapa? Latar dan sudut pandangnya. Ya, misalnya ini yang berdua mencari tema, tokoh, penokohan. Ini berdua cari alur, latar, sudut pandang kemana. Ini yang berdua cari abstrak, orientasinya, komplikasinya. Paham? Ya, jadi kalau abstrak mana yang penting? Bagaimana ininya? Diamati, ya. Nah, misalnya diamati yang mencari tema, misalnya setelah dibacakan tema itu apa kemarin? Tema itu kan ide yang mendasari sebuah cerita yang dilakukan. Berarti temanya ini mengenai apa? Tema itu kan bisa pendidikan, bisa sosial ekonomi, bisa keluarga, ya. Nah, temanya itu tentang apa? Berarti dibagi aja, ya. Misalnya yang cari tema tokoh sama tokohan 2 orang, alur, latar, sudut pandang 2 orang. Ini yang 2 orang ini cari isunya, misalnya yang termasuk abstrak yang mana ditandain aja. Misalnya yang abstrak paragraf 1. Kalau abstrak itu kan kemarin apa tadi? Abstrak itu apa kemarin? Boleh ada, boleh tidak ada. Jadi di dalam cerpen abstrak itu ada yang memang menjelaskan, ada juga tidak sih. Tidak. Lihat di situ apakah ada abstraknya. Kalau ada, berarti dituliskan abstraknya di paragraf berapa. Kalau tidak ada, berarti tidak usah. Ya, langsung ke orientasi. Kemarin sudah dijelaskan orientasi itu apa? Orientasi itu apa kata ibu? Kalau ada orientasi peserta didik, berarti pengenalan cerita atau pembukanya, ya. Jadi yang masuk orientasi ini ada di paragraf 8, ya. Yang masuk komplikasi itu apa kemarin? Komplikasi, ya, masalah, ya, timbulnya masalah. Jadi timbulnya masalah ada di paragraf berapa? Nanti evaluasi itu tidak ada, tidak usah ya. Langsung ke resolusi. Resolusi itu penyelesaiannya ada di paragraf berapa? Paham? Jadi dibagi-bagi, ya. Ini ada yang mau ditanyakan kelompok ini? Paham? Ya. Boleh nih nanti yang ini mana nanti tinggal digabungkan ke situ, ya. Ini yang dua boleh nanti dicari digabungkan. Kalau bahasa Sunda baru kan itu tulisannya geser. Apa ada yang mau ditanyakan enggak kelompok ini? Udah paham? Ya, paham. Ya, paham. Hanya 15 menit ya. Setelah 15 menit presentasi ke depan. Ya. Hanya 15 menit.
Si tokoh itu dia menceritakan
Nomor 2. Ya, nomor urut 3. 3. Kelompok 3. Hah? 3. Ya, nomor urut 4. Kelompok 4. Yang kelima kelompok 1. Karena waktunya sudah habis, silakan kelompok 2 presentasikan hasil kerjanya dan yang menanggapi dengarkan. Jadi mainnya seperti ini. Kelompok 2 berarti dia maju pertama, yang menanggapi kelompok 2, hasil kerja kelompok 2 yang menanggapi adalah kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 2 menanggapi. Menanggapi itu boleh kasih komentar, boleh persetujuan, boleh misalnya tidak setuju berbeda dengan hasil kerja kelompok 1. Silakan, ya terserah. Kelompok 1 yang menanggapi ya. Ya. Tanggapi. Ya, ayo silakan. Ayo kita. Tidak usah takut karena salah itu biasa, dari kesalahan bisa belajar lebih baik. Kalau tidak mengerti sekarang, tahu salahnya di mana, jadi nanti bisa diperbaiki ya. Silakan kelompok 1 disimak, kelompok 1 nanti beri tanggapan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Temanya Gunung Beser. Tokohnya Jaya Sakti, penokohannya tentang menyerah pemberani. Alurnya maju mundur. Maju mundur berarti apa? Latarnya latar tempat Gunung Beser. Sudut pandangnya katanya belum, nanti bisa dilengkapi oleh kelompok 1. Amanatnya ketika ada masalah Amanatnya yang kencang. Kata kelompok 2, amanatnya jangan pantang menyerah. Ketika ada masalah jangan pantang menyerah, selesaikan. Ya, sok lanjutkan. Yang kencang nih suaranya. Yo, yang kencang suaranya. Ya. orientasinya paragraf 3 sampai 4. Komplikasinya paragraf 3, resolusinya paragraf 4. Ya, itu hasil dari diskusi kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompok 1 menanggapi bagaimana, sama tidak dengan hasil kerjanya. Ya, udah Yusuf, ayo tanggapi perwakilan dari kelompok 1 menanggapi. Silakan berdiri Yusuf. Boleh di situ tapi berdiri. Berdiri ya. Untuk hasil kerja saya sendiri berbeda sama yang kelompok berapa? 2. Kelompok 2 kan yang orientasi itu Ya, udah didengarkan kelompok 2. Jadi biar tahu ya, saling melengkapi. Kan untuk orientasi itu namanya berisi pengenalan tokoh, latar ataupun unsur-unsur cerita lainnya. Namanya pengenalan tokoh, pengenalan tempatnya awalnya terlebih dahulu, bukan ini yang paragraf 34 kan yang orientasinya? Ya, menurut kelompok 2 orientasi ada di paragraf berapa? 3 sampai 3 4. dan 4. Ya, menurut kelompok 1 bagaimana? Untuk paragraf 3 dan 4 itu berisi komplikasi sama resolusinya. Ya, menurut kelompok 1 paragraf 3 dan 4 itu berisi komplikasi karena adanya masalah. Kalau orientasi itu namanya orientasi pengenalan. Pengenalan apa saja? Di sini ada pengenalan gunung tersebut. Berarti pengenalan tempat ya. Pengenalan tempat berarti orientasinya menurut kelompok 1 ada di paragraf berapa? Paragraf 1 dan 2 Kak. Iya, menurut kelompok
kelompok 1 orientasinya berada di paragraf 1 dan 2 karena orientasi itu adalah berisi pengenalan. Ya, boleh nanti dicatat ya. Nanti dicatat. Terus ada lagi tanggapannya kelompok 1? Tidak ada. Sudah. Ya. Yang lain sudah cukup. Jadi menanggapi mengenai orientasinya saja ya. Jadi menurut kelompok 1 orientasinya itu kurang tepat, berada di paragraf 3 karena orientasi itu adalah pengenalan. Biasanya pengenalan ada di paragraf pertama atau paragraf awal. Untuk pertemuan kali ini yang maju dan yang mempresentasikan hasil kerjanya dan menanggapi baru kelompok 1 dan 2. Untuk nanti pertemuan selanjutnya berarti nanti kelompok selanjutnya yang maju di depan. Jadi untuk selanjutnya kita ketika memulai pelajaran langsung presentasi. Yang belum presentasi berarti yang maju kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu nanti akan tetap akan mempresentasikan hasil kerjanya berarti di pertemuan selanjutnya. Paham? Sampai sini kita simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa? Menelaah struktur. Jadi struktur itu apa sih? Struktur bagian dalam cerpen. Bagian-bagian dalam cerpen. Jadi struktur itu adalah pembangun ya. Jadi seperti bangunan kata ibu, kalau misalnya kita mau membangun harus ada materialnya ya. Kalau tidak ada materialnya tidak akan menjadi bangunan yang kokoh. Sama dengan cerpen. Berarti di dalam cerpen ini juga sama harus ada unsur pembangunnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kalian dapat menelaah strukturnya itu sudah paham? Sudah bisa? Sudah. Kalau sudah bisa ya, nanti kalau misalnya ada ibu suguhkan lagi cerpen, kata ibu silakan kalian telaah strukturnya, berarti sudah paham ya? Apa sih yang dicari, struktur itu apa saja? Ya, jadi